nafas, ini sadar oksigen, nanti sadar rasa, nanti sadar gerak, nanti sadar lah. Akhirnya menyadari keutuhan ini. Jadi ini dulu. Sadari nafas yang masuk dan keluar, karena sejatinya nafas sebenarnya bukan nafas yang masuk dan keluar ini. Sejatinya nafas itu yang ada di tengah-tengah dada, sejatinya. Yang disadari hanya nafasnya atau meluas, Mas Is. Pertama yang disadari adalah oksigen nih, oksigen. Karena sejatinya nafas, sebenarnya sejatinya nafas itu bukan oksigen yang masuk dan keluar, tapi untuk proses utamanya adalah kita menyaksikan atau merasakan dulu nafas yang masuk ini, oksigen yang masuk lewat hidung dan keluar lewat hidung. Ini aja dulu, karena ini pintu gerbang utama. Jadi menyadari nafas yang lewat hidung ini adalah pintu gerbang. Terus sadari, di saat kita benar-benar menyadari nafas yang masuk dan keluar lewat hidung ini, nanti kesadaran kita meluas kok. Jadi kita tetap menyadari nafas dan menyadari keluasan ini. Ada sensasi-sensasi di kaki, tapi kita tetap sadar Bapak Ibu. Jadi kesadarannya itu seolah-olah memandang keutuhan, bukan hanya kepada satu titik. Jadi di saat Bapak Ibu benar-benar menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas, kesadarannya itu tetap menyadari nafas yang masuk dan keluar, dan menyadari rasa gitu loh, bebarengan. Tapi kalau fokus kan hanya satu. Di saat fokus itu hanya menyadari satu titik. Tapi kalau dengan kesadaran itu akan meluas. Sadar nafas, ini sadar oksigen, nanti sadar rasa, nanti sadar gerak, nanti sadar lah. Akhirnya menyadari keutuhan ini. Jadi ini dulu. Sadari nafas yang masuk dan keluar, karena sejatinya nafas sebenarnya bukan nafas yang masuk dan keluar ini. Sejatinya nafas itu yang ada di tengah-tengah dada, sejatinya nafas. Kita merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas, menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas lewat hidung, getaran-getaran oksigennya ini. Ada hawa sejuk masuk lewat hidung, kerongkongan sampai paru-paru. Ada rasanya Bapak Ibu, ada rasanya. Ada rasanya. Biarkan dia yang memperjalankan kesadaran kita sampai ke jeda nafas. Dan di jeda nafas ini pun bukan dengan pemokusan ya Bapak Ibu. Jeda nafas di tengah-tengah dada ini, ruang hening ini. Jadi di saat kita menghembuskan nafas atau menghirup nafas, di sini kan seolah-olah ada jeda sepersekian detik. Dan ini bukan dengan pemokusan. Soalnya kadang banyak yang sininya langsung difokuskan ke arah tengah-tengah dada, bukan itu. Bukan dengan pemokusan, tapi dengan kesadaran, yaitu tadi menyadari nafas saja dulu, menyadari oksigen yang masuk dan keluar ini. Semakin kita menyadari, semakin rileks, tenang, damai rasanya, sehingga nanti pada akhirnya dia sendiri yang akan memperjalankan kita kesadaran itu kepada jeda nafas di ruang hening. Di ruang hening, udah ketika di sana hening, udah nggak usah reaksi. Dalam pikirannya udah gak usah bereaksi, cukup sadar saja. Di saat Bapak Ibu merasakan hening di sini, seolah-olah hening dan sebagainya, udah sadari saja. Berarti Bapak Ibu sedang berada di jeda nafas. Tapi kalau di sana, kalau di ruang hening, apa ini ya, apa itu ya, itu tanda Bapak Ibu masih menggunakan ego, masih menggunakan pemokusan atau kesadaran pikiran yang dibawa ke sini. Kalau yang benar-benar menggunakan kesadaran udah sampai sini, nggak akan ada yang namanya pertanyaan di ruang sana, di ruang hening. Lah namanya juga hening Bapak Ibu, namanya ruang hening. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada kebingungan di sana, berarti Bapak Ibu itu seolah-olah masuk tapi sebenarnya belum masuk. Jadi ini manipulasi dari pemokusan, dari pikirannya, seolah-olah difokuskan ke sini, seolah-olah sampai ke ruang hening, tapi di sana kok masih, kok apa ini ya, kok begini ya, kok begitu ya. Lah berarti itu tandanya ininya masih katut ke sini. Kalau yang menggunakan kesadaran nafas sampai ke jeda nafas sana itu
sudah tidak ada yang namanya reaksi pikiran. Yang ada hanyalah netral, suwung, hening. Udah, kalau di sana sudah merasakan itu, nanti ada perjalanannya lagi masuk ke dalam titik bak gitu loh. Jadi nafas ini adalah gerbang utama, jeda nafas adalah pintunya. Ketika dibuka pintunya lah, itulah kesadaran sejati, si titik bak yang ada di tengah-tengah dada. Oke, jadi bukan menggunakan pemokusan, dilatih, melatih menggunakan kesadaran, sadar menyadari kesadaran itu sendiri, berproses. Jadi nikmati prosesnya. Kalau seolah-olah merasakan sensasi katanya sudah sampai ruang hening, kok masih ada pertanyaan di sana, masih bingung dan sebagainya, berarti itu menggunakan ininya masih di bawah-bawah. Padahal sampai ke sana itu sini harus fana. Lepaskan kedua trompa, fanakan semuanya. Hanya kesadaran itu sendiri. Itu bedanya Bapak Ibu. Bedanya antara kesadaran kemurnian dan kesadaran yang masih berada di pikiran dan difokuskan kepada 1-2 titik gitu. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Aku tarik terus tahan baca Al-Fatihah di dada, itu masih dengan pemokusan. Intinya yang namanya pemokusan, yang namanya ini Bapak Ibu, bernafasnya itu masih mengatur-atur. Jadi kalau mau tarik nafas, tahan nafas, itu maksudnya olah nafas, dan itu untuk kepentingan diri pribadi, bukan keberserahan. Yang namanya keberserahan itu bukan fokus, bukan olah nafas. Kalau yang tarik, tahan, baca dan sebagainya itu untuk kepentingan, kebutuhan sini, keinginan-keinginan, untuk keinginan-keinginan. Jadi sadar nafas itu menyadari nafas secara alami. Menyadari nafas secara alami. Bukan diatur-atur nafasnya, bukan diatur-atur, bukan memokuskan kepada 1 titik, bukan menahan nafas dan sebagainya. Kalau menahan nafas sih itu untuk kebutuhan raga, ya untuk kesehatan, ya untuk afirmasi, ya untuk energi. Tapi kalau masalah kesadaran yang sejati itu bernafas alamiah, nggak usah ngatur-ngatur nafas, bukan fokus ke nafas, tapi sadar nafas. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Berarti tanpa memikirkan atau menahan? Enggak memikirkan, enggak menahan. Nah sekarang gini, kalau kita tarik tahan, lah ini kan kita masih mengatur nafas, masih mengatur lah. Sedangkan kita sejatinya hanya menjadi penyaksi. Lah kok kita masih ngatur-ngatur nafas? Berarti ininya main. Kalau tarik tahan atau pemokusan itu urusan dunia Bapak Ibu, tentang afirmasi, tentang kesehatan, tentang kebugaran, ya tentang apa lagi ya, tentang energi lah, energi alam semesta dengan afirmasi itu loh, menarik seolah-olah. Tapi kalau yang kesejatian itu bukan memikirkan, pikiran harus hening, fana. Lepaskanlah kedua trompahmu, fanakanlah dirimu, pikirannya ini. Jadi pikirannya difanakan dulu, tenggelam ke dalam samudraning batin. Ketika tenggelam ke sini, karena ini sudah fana, ibaratnya kosong, maka sini itu nanti akan teraliri oleh energi ilahi, sehingga menjadi akal yang jernih, akal yang sehat, akal yang beriman, akal yang ya yang sudah dia sendiri yang menggerakkan pikiran gitu loh. Gitu Bapak Ibu.
Jadi harus benar-benar hening, bukan memikirkan ini apa ya, apakah nafas yang kayak gini ya, yang kayak apa ya, katanya harus ketemu cahaya lah ya. Berarti yang berjalan itu pikirannya, pikirannya itu difanakan, pikirannya itu diheningkan. Dari pikiran rame menjadi hening, dari hening berpindah kepada dimensi kesadaran yang nyata. Nah, nanti kita akan berada di situ. Tapi nikmati aja prosesnya Bapak Ibu. Ini kan hanya konsepnya, prosesnya yo enggak sehari 2 hari. Prosesnya itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, yang buat terserah dia. Wong dia yang memperjalankan kok. Enggak semudah konsep. Dan itu wajib dirasakan sendiri, wajib dipraktekkan, wajib dirasakan, dan benar-benar berserah total. Namanya juga berserah, masa masih ngatur-ngatur, berarti belum berserah dong. Namanya juga berserah, masa masih mikirin ini mikirin itu, berarti belum berserah dong. Yang namanya berserah ya udah berserah, udah sadar, biar dia yang menggerakkan, biar dia yang memperjalankan. Apa alamiah, nikmati saja prosesnya tanpa protes. Yang protesnya itu terlalu tebal, kurangi protesnya. Ayo nikmati prosesnya tanpa protes.